Hai teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya mau sedikit bercerita teman-teman ya. Kapan hari saya jalan-jalan ke teman-teman di Banyuwangi, daerah Banyuwangi Barat, di kaki bukit Gunung Raung, daerah sana. Dan tempatnya itu tidak jauh dari tempat yang pernah saya kunjungi dulu, yaitu di Gua Gantung. Videonya ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat Gua Gantung itu seperti apa yang ada di sana. Terus waktu itu memang saya tidak sengaja untuk jalan-jalan dan tidak membawa kamera. Nah, ini salahnya saya. Tidak membawa kamera. Dan pada saat itu, pada saat saya mau mendekati tempat itu, karena saya tidak tahu saya mau kemana, ya, saya tidak tahu mau kemana. Saya hanya mengikuti sebuah plang, teman-teman. Ada sebuah plang, ada sebuah petunjuk, yang di situ petunjuk itu mengarahkan ke sebuah tempat pariwisata, ya. Nah, namanya yaitu Logomoro, tempat pariwisatanya. Nah, pada saat saya di jalan masuk ke hutan, itu saya melihat ada beberapa rumah, kalau tidak salah 1-2 rumah yang mendekati tempat pariwisata tersebut. Dan di situ banyak sekali pohon pinus, banyak sekali teman-teman pohon pinusnya. Nah, pada saat di jalan saya merasakan sebuah keanehan teman-teman. Teman saya waktu itu memotret di jalan, ya, di dalam mobil memotret. Pada saat teman saya memotret itu, saya melihat sesuatu yang aneh. Terus setelah itu saya parkir, habis itu saya beli karcis dan masuk teman-teman. Saya masuk, di situ ada sebuah taman, di situ ada taman bunga, ya. Habis itu saya turun lagi, kan itu tempatnya turun gitu teman-teman. Habis itu saya turun melihat sebuah dari atas, masih di atas itu, ya. Turun saya melihat sebuah air terjun, ya, dari jarak jauh. Akhirnya saya datang ke sana teman-teman. Sebelum saya datang ke sana, mendekati air terjun tersebut, saya menyeberangi sebuah sungai kecil, ya, sungai kecil itu. Habis itu saya sempat turun juga di situ. Terus saya mendekati air terjun tersebut. Anehnya, ya, ini anehnya, air terjun tersebut itu pertamanya saya melihatnya tidak ada yang aneh gitu, dari kelihatan dari jauhan itu. Setelah saya dekatin, saya melihat seperti kayak melihat sebuah kepala di tempat kolam renang yang tadi, teman-teman. Di tempat biasanya pengunjung itu mandi di situ gitu. Misalnya di sana itu ada air terjunnya, terus di bawahnya itu ada sekat gitu yang digunakan untuk mandi. Nah, di bawahnya air terjun itu ada sebuah kayak arca kepala gitu, ya. Arca kepala, bukan kepala, ya, maaf ya. Bukan kepala manusia tapi sebuah arca. Nah, di situ saya mulai tertarik teman-teman. Akhirnya awalnya saya tidak membawa kamera. Saya bingung gimana untuk mengabadikan ini. Ini sesuatu yang menarik, menurut saya seperti itu. Akhirnya saya abadikan menggunakan kamera HP, ya. Saya abadikan dengan kamera HP teman-teman. Nanti bisa kita lihat videonya seperti apa. Terus saya mendekati. Di situ ada sebuah air terjun tadi. Air terjunnya itu ada 2, ya. Dan di sebelah kirinya, ya, di sebelah kiri itu saya melihat seperti kayak ada ukiran naga teman-teman. Saya melihat seperti kayak ukiran kepala naga. Terus di bawahnya itu saya melihat kayak kepala sesuatu itu, nggak tahu ini kepala apa, ya. Agak mengerikan sih, yang bawahnya kayak ukiran kepala naga, ini ukirannya. Terus bawahnya lagi itu saya seperti kayak melihat kepala juga, tetapi mulutnya terbuka gitu. Nah, dari situlah saya baru merasanya ada yang aneh gitu. Akhirnya saya mendekat, saya abadikan, saya lihat, ya. Oh, mungkin ini adalah sebuah ukiran hiasan gitu. Tapi setelah saya pikir, kenapa kok ukirannya sedikit horor gitu. Bagi saya itu sedikit horor. Nggak tahu, nanti buat teman-teman bisa menilai ini ukirannya horor atau tidak gitu.
Karena pada saat itu saya ke sana jam 4 sore. Jadi karena itu di dalam hutan, yang jelas jam 4 sore itu kalau di dalam hutan pasti sudah mulai agak gelap teman-teman ya. Setelah itu ya, setelah saya datang di air terjun kembar ini, saya pergi ke arah kanannya lagi, naik ke atas teman-teman. Pada saat di atas, saya melihat lagi ada air terjun ternyata teman-teman. Air terjunnya itu jauh lebih deras daripada yang tadi, cuma ketinggiannya dia tidak terlalu tinggi dibandingkan air terjun yang kembar yang tadi. Nah, akhirnya saya tertarik ke situ. Ya, saya tertarik ke situ. Pada saat di sana, saya merasakan ada yang beda daripada yang air terjun yang pertama tadi. Di sini suasananya sangat tenang, habis itu dingin. Padahal pada saat itu saya merasakan auranya itu dingin banget. Padahal saat itu saya tidak dekat dengan air terjun tersebut. Langsung saya mendekat, saya datangi ke situ. Di samping air terjun tersebut, di sebelah kiri, ya dari masih dari atas teman-teman, saya tidak turun ke bawah ya, maksudnya tidak turun ke airnya tersebut. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Saya merasakan ada sebuah energi. Saya merasakan di situ ada sebuah energi yang bagi saya itu adalah sebuah energi yang sangat positif waktu itu ya. Nah, dari situ saya tidak berani begitu mendekat, tetapi lama-lama saya memberanikan diri untuk mendekat. Di situ saya menemukan sebuah air, ya, ada air yang keluar dari bambu yang sengaja dibuat untuk memudahkan air itu untuk diambil airnya ternyata. Nah, dari situ saya merasakan sebuah energi yang sangat positif teman-teman ya. Habis itu saya langsung pergi ke atas, pergi lagi ke depan ke tempat saya tadi bayar gratis. Kebetulan di sana saya menemukan 3 orang, waktu itu ada penjaganya 3 orang, dan salah satunya itu saya tanya, saya ajak bicara, saya ajak ngobrol gitu ya. Saya tanyain kaitannya dengan tempat di situ. Nah, teman-teman bisa menyimak sendiri obrolan saya dengan bapak itu. Nah, ini dia obrolan saya dengan si penjaga kartis bapak yang ada di pariwisata Legomoro tersebut. Ya. Ini dengan bapak siapa? Pak Tugiren. Pak Tugiren ya. Iya. Nah, Pak, ini wisata wisata baru yang ada di Banyuwangi ya? Iya. Termasuk wisata baru. Terus ini namanya Legomoro. Iya. Kenapa Pak kok dinamakan Legomoro? Ini dulu kan pertama awal mulanya itu kan kita bersama-sama masyarakat. Iya. Jadi kita bekerja sama ya, sekitar jam segini nih kita akan kelaparan. Waktu itu kita ngerebus puhung itu di dalam bambu. Iya. Intinya kelaparan, hujan-hujan gerimis. Nah, ada salah satu teman itu datang bawa nasi gitu loh. Wah itu datang. Nah, setelah itu makan, lego aku gitu. Jadi dinamakan Legomoro. Dari pengalaman itu makanya dinamakan Legomoro terusan. Legomoro ya. Lego aku mari mangan dikai mangan gitu bahasa Jawanya. Gitu ya. Ya. Nah, terus ini tempatnya ini punyanya siapa Pak? Yang mengelola siapa gitu? Ini kerjasama dengan perhutani. Jadi yang bekerja di sini ini mitra kerjanya perhutani. Termasuk saya dan teman-teman itu mitra kerjanya perhutani. Jadi awal mulanya itu kan gini, dulu itu berwisata itu kan jauh. Iya. Waktu itu kan gencar-gencarnya Pak Bupati Anas itu kan menggalakkan wisata Banyuwangi. Jadi kita gali, kebetulan di sini dengan perhutani tempo hari itu ya pertama kali itu ya uji coba. Tapi sekarang ini sudah resmi, kita sudah ber-PKS dengan perhutani. Jadi kita kerjasama dengan perhutani menyediakan lahan, kita yang mengelola. Iya. Terus untuk unggulan dari wisata ini apa Pak? Kalau untuk sementara ini kita cuma mengandalkan kolam renang sama
air terjun itu kan semua kan masih tahap pembangunan semuanya. Terus ini ada taman binatang rencananya ke depan. Terus itu ada penanaman pakis itu untuk edukasi juga. Terus ini untuk bumi perkemahan lahan 1 hektar tahap sudah sering dipakai sebetulnya di bumi perkemahan. Terus kedepannya yaitu melanjutkan ini yang belum selesai kayak taman binatang ini kan masih ada 2 sangkarnya, masih ada 2. Terus taman pakisnya itu masih dikerjakan sekitar 25%. Terus tadi saya melihat di bawah sana ada yang pertama ada air terjun kembar ya. Iya, Nah, untuk air terjun kembar itu buatan atau memang dari dulu sudah ada terus dikelola? sudah ada. Dulunya itu cuma sebelah timur. Begitu kita berjalan kok ini ada 2 air terjun. Nah, langsung dikelola duluan yang ini, yang kembar. Iya. Jadi kita dulunya itu hutan semak belukar itu terus dibersihin, terus sebagian ya dibentuk, terus dibentuk kolam itu. Iya. Untuk yang sebelah kiri tadi namanya air terjun kembar. Ya. Terus habis itu saya tadi naik ke atas lagi, ke atas belok ke kanan itu juga ada air terjun namanya air terjun Putri Ayu. Putri Ayu. Iya. Kenapa Pak kok dinamakan air terjun Putri Ayu untuk yang Sampai sebelah kanan? sekarang itu kalau kata orang Jawa itu kan masih ada kesan Mistisnya. Iya. Jadi kebanyakan orang itu ngambil air di sana itu dari Muncar yang kebanyakan itu, terus dari Pasuruan itu dari sini dibopong orang 2. Setelah berendam di sana, minum air di sana, itu kesininya sudah jalan sendiri. Itu orang dari Pasuruan. Terus ada lagi dari Muncar. Jadi yang grupnya itu kalau kesini pasti bawa airnya. Kan ada dari sebelahnya air terjun itu ya, itu kan ada bambu ya, sekarang masih belum diperbaiki karena iya orang-orang ngambilnya sana. Saya pun ngambil air minumnya dari sana. Yang tadi saya melihat juga ada cok bakalnya juga. Ya. Nah, terus ada keluar bambu yang sudah rapuh. Ya, Yang atasnya ada akar-akar juga keluar air tadi ya, tetes-tetes air tadi juga. Jadi orang-orang itu ngambilnya di sana. Ya. Mungkin itu dulu mungkin kok tiba-tiba ada orang yang mengetahui di situ ada mata air yang bisa menyembuhkan itu, tahunya dari mana itu Pak? Kok bisa kesini gitu? Apa memang dari dulu sudah ada? Ya makanya kan orang Jawa itu kan punya keyakinan. Sebetulnya kalau ilmu kedokteran itu kalau menurut saya itu kadar proteinnya itu kan tinggi. Jadi untuk penyembuhan kan cepat gitu. Jadi itu kalau orang Jawa, wah saya ke sana itu kan ngambil airnya kok bisa sembuh. Nah gitu. Jadi kebanyakan itu seperti itu. Jadi terus sampai sekarang itu orang membuktikan ya seperti itu. Kalau malam Jumat mandi ya kayak kemarin malam Jumat mandi itu banyak orang. Kayak tadi malam Jumat lagi ya? Itu banyak yang mandi. Namanya malam kesini Pak? Iya, Mbah lah itu banyak. Kalau orang Jawa katanya ilmu apa? Ilmu kejawen ya. Iya. Itu kalau malam Jumat manis itu berendam di sana. Itu dari keyakinan. Beberapa kalangan masyarakat itu. Ya masyarakat tertentu lah, tidak semuanya. Yang intinya tapi banyak kok yang kesini malam Jumat ya, hari-hari satu suro itu biasanya banyak kesini. Terus pengalamannya Bapak selama menjaga di sini itu pernah mendapatkan sesuatu atau keanehan-keanehan mungkin dari tempat ini? Enggak pernah ya? Tapi kalau misalkan ada orang sakit itu tadi bener-bener ada Pak ya yang dibawa ke sini akhirnya berendam terus akhirnya bisa sembuh itu tadi ya? Banyak ya? Banyak sekali. Dari Bali itu tempo hari juga begitu. Kesini sendirian, terus kedua kalinya besoknya bawa 1 mobil, bawa jerigen, airnya dibawa ke Bali. Tapi kalau orang Pasuruan itu pasti bawa jerigen sudah sama orang Muncar itu. Iya. Masalahnya tahu apa ya? Tahu khasiatnya. Tapi kalau orang Bali itu mengatakan air suci kan gitu. Ini kan pertama kali dari Gunung Raung ini, sumber ini. Jadi sumber yang sebelah timur itu sudah masuk 5 desa pamnya. Paralonnya ada kelihatan berang itu. Iya. Yang sebagian lewat sebelah sana. Terus Pak di depan tadi saya ada patung Punokawan. Ini ya? Iya. Itu hanya untuk hiasan atau mungkin ada maksud?
Yaitu dulu itu kan gini, wisata itu kan intinya kan apa ya, apa yang kira-kira digemari sama pengunjung itulah yang dibuat. Jadi itu kesannya satu ya, penunjuk arah kan, apa itu kan duding, itu kata orang Jaya itu duding. Punokawan itu kan yang merintis di sini itu kan orang tua-tua. Jadi intinya ilmu kejawennya itu masih kental kan. Jadi yang diambil yaitu Punokawan itu kan rukun. Jadi kita intinya kan ini kan swadaya masyarakat. Jadi kerukunan tadi Pak ya. Ya, kerukunan itu diambil dari cerita pewayangan. Kan yang paling rukun itu kan ya Punokawan itu tadi kan. Iya, oke. Pak, nanti buat teman-teman kalau mau ke sini ini alamatnya di mana Pak? Termasuk wilayah mana? Ini Glemor, masuk wilayah Desa Margomulyo. Glenmore masuk Desa Margomulyo. Margomulyo ya, Ya. Glenmore Banyuwangi. Iya, Oke, terima kasih Bapak ya. iya, sama-sama.